Ada sebuah keheningan yang lebih menusuk daripada teriakan. Keheningan saat Anda diabaikan. Pesan yang hanya dibaca. Panggilan yang tidak dijawab. Tatapan yang menembus Anda seolah Anda tidak ada di sana. Di saat itu, sebuah mekanisme kuno di dalam otak kita menyala. Alarm bahaya. Karena bagi leluhur kita, diabaikan oleh suku berarti pengasingan, dan pengasingan berarti kematian. Hari ini ancamannya tidak lagi fisik, tetapi emosional. Dan reaksi kita terhadap ancaman ini adalah penentu paling akurat dari kekuatan batin kita. Ada satu reaksi spesifik, reaksi yang dilakukan 99% pria, yang bukan hanya tanda kelemahan, melainkan kapitulasi total dari kedaulatan mental mereka. Video ini akan membongkar reaksi itu, dan memberikan Anda alternatifnya. Sebuah respons yang hanya dipahami oleh segelintir pria. Sebuah respons yang mengubah racun pengabaian menjadi tonik kekuatan. Tulis siap di komentar jika Anda siap untuk berhenti menjadi budak validasi orang lain dan mulai membangun takhta Anda sendiri di dalam pikiran Anda. Mari kita jujur, rasa sakit karena diabaikan itu nyata. Ini bukan sesuatu yang bisa Anda pikirkan begitu saja. Otak kita terprogram untuk merasakannya secara mendalam. Di era digital, serangan ini datang dari segala arah. Ghosting dalam hubungan, email pekerjaan yang tidak pernah dibalas, postingan media sosial yang tidak mendapat like. Setiap insiden adalah tusukan kecil pada ego kita. Masalahnya adalah, dunia modern telah memperkuat pemicunya, tetapi tidak memberi kita alat untuk mengelolanya. Masyarakat mengajarkan kita untuk mengejar validasi, untuk menjadi lebih keras, lebih lucu, lebih kaya agar diperhatikan. Ini adalah permainan yang tidak akan pernah bisa Anda menangkan. Karena dengan meletakkan harga diri Anda di tangan orang lain, Anda secara sukarela menyerahkan kunci kebahagiaan dan ketenangan Anda. Video ini tidak akan memberi Anda trik untuk membuat mereka memperhatikan Anda. Itu adalah permainan orang lemah. Sebaliknya, kita akan membangun sesuatu yang jauh lebih berharga, sebuah benteng internal yang begitu kokoh, sehingga perhatian atau pengabaian dari luar menjadi tidak relevan. Kita akan membedah mengapa reaksi impulsif adalah tanda kelemahan tertinggi dan bagaimana membangun respons yang merupakan demonstrasi kekuatan tertinggi. Blok 1. Reaksi kelemahan tertinggi. Ledakan reaktif. Inilah dia. Reaksi yang paling umum dan paling merusak. Saat diabaikan, pria yang tidak terlatih secara mental akan melakukan satu dari tiga hal. Konfrontasi agresif, permohonan yang menyedihkan, atau kemarahan pasif-agresif. Dia mengirim serangkaian pesan teks, menuntut penjelasan. Kenapa kamu tidak membalas? Apa salahku? Dia menelepon berulang kali. Dia mungkin memposting sesuatu yang menyindir di media sosial. Semua ini berasal dari satu sumber, kepanikan. Kepanikan karena kehilangan kendali. Dia mencoba secara paksa merebut kembali kendali atas perhatian orang lain. Tidak menyadari bahwa dengan melakukan itu, dia justru menunjukkan bahwa dia sama sekali tidak memiliki kendali atas dirinya sendiri. Ini adalah teriakan seorang pria yang nilai dirinya sepenuhnya bergantung pada cermin yang dipegang orang lain. Setiap pesan yang dikirim adalah pengakuan. Tanpa perhatianmu, aku bukan apa-apa. Ini adalah penyerahan kedaulatan diri yang paling telanjang. Dan itu tidak pernah berhasil. Itu hanya memperkuat alasan orang lain untuk mengabaikannya. Blok 2. Mengapa reaksi ini begitu mengakar? Psikologi kebutuhan. Kita harus memahami mengapa kita begitu rentan terhadap reaksi ini. Ini bukan karena Anda secara inheren lemah. Ini karena Anda telah dikondisikan. Sejak kecil, kita diajari untuk mencari persetujuan. Nilai bagus dipuji, perilaku buruk dihukum. Kita belajar bahwa validasi eksternal sama dengan keamanan dan nilai. Otak kita membentuk jalur saraf yang menyamakan perhatian dengan kelangsungan hidup. Jadi, ketika perhatian itu ditarik, otak primitif kita mengambil alih. Ia tidak melihatnya sebagai ketidakcocokan sederhana atau kesibukan orang lain. Ia melihatnya sebagai ancaman eksistensial. Pria yang bereaksi panik adalah pria yang cangkirnya kosong, dan dia putus asa mencari orang lain untuk mengisinya. Dia belum belajar bagaimana menjadi sumber airnya sendiri. Dia adalah seorang pengemis emosional, dan dunia secara naluriah tidak menghormati pengemis. Memahami ini adalah langkah pertama untuk memaafkan diri sendiri atas reaksi masa lalu dan mempersenjatai diri untuk masa depan. Ini bukan salahmu, tapi ini adalah tanggung jawabmu untuk memperbaikinya. Blok 3.
Alternatif stoik, membangun benteng pikiran. Sekarang, mari kita bicara tentang kekuatan. Kaum stoik kuno memiliki konsep yang kuat, benteng batin. Bayangkan pikiran Anda sebagai sebuah kastil. Dindingnya adalah prinsip-prinsip Anda, menaranya adalah nalar Anda, rajanya adalah kemampuan Anda untuk memilih respons. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak hal terjadi di luar kastil ini. Cuaca berubah, pasukan musuh berbaris, para pelancong datang dan pergi. Pengabaian dari orang lain hanyalah itu, sebuah peristiwa di luar tembok. Pria yang lemah saat melihat seseorang berjalan menjauh dari gerbangnya, akan meninggalkan kastilnya dan berlari mengejar mereka, meninggalkan kerajaannya tanpa perlindungan. Pria yang kuat, sang stoik, tetap di dalam bentengnya. Dia mengamati peristiwa itu dari atas tembok. Dia mungkin merasa sedikit kecewa, tetapi dia tidak pernah meninggalkan posnya. Ketenangan dan kekuasaannya tidak bergantung pada siapa yang datang atau pergi. Kerajaannya adalah dirinya sendiri. Tujuan kita bukanlah untuk menghentikan orang lain pergi, tetapi untuk membangun benteng yang begitu kuat dan makmur, sehingga Anda tidak pernah merasa perlu untuk meninggalkannya. Blok 4. Langkah praktis pertama. Kekuatan jeda. Di antara stimulus, diabaikan dan respons, ledakan reaktif, ada sebuah ruang. Di ruang itulah kekuatan kita berada. Viktor Frankl, seorang yang selamat dari Holocaust, mengatakan bahwa di ruang itulah letak pertumbuhan dan kebebasan kita. Saat Anda menyadari bahwa Anda diabaikan, gelombang panas emosi akan muncul. Panik, marah, sedih. Ini otomatis. Anda tidak bisa menghentikannya, tapi Anda tidak harus bertindak berdasarkan gelombang itu. Latih diri Anda untuk menciptakan jeda. Itu bisa berupa satu tarikan napas dalam, menghitung mundur dari 10, atau hanya mengatakan pada diri sendiri, saya melihat emosi ini, saya tidak akan bertindak sekarang. Jeda ini adalah pemutus sirkuit. Ini mencegah otak primitif Anda membajak pikiran rasional Anda. Dalam jeda singkat itu, Anda merebut kembali kendali. Anda beralih dari reaktor menjadi responden. Dari budak emosi menjadi penguasa pikiran. Latihan sederhana ini yang dipraktikkan secara konsisten adalah fondasi dari semua ketahanan emosional. Jangan meremehkan kekuatannya. Itu adalah celah di mana kelemahan mati dan kekuatan lahir. Blok 5. Membongkar mitos. Stoikisme bukanlah penekanan emosi. Sebuah kesalahpahaman umum adalah bahwa menjadi stoik berarti menjadi robot tanpa emosi. Ini adalah karikatur yang salah dan berbahaya. Para stoik tidak menekan emosi, mereka membedahnya. Bayangkan seorang ilmuwan melihat mikroba di bawah mikroskop. Dia tidak takut pada mikroba itu. Dia tidak marah padanya. Dia hanya mengamatinya, mempelajarinya, memahaminya. Begitulah cara seorang stoik memperlakukan emosi. Ketika rasa sakit karena diabaikan muncul, jangan menekannya. Jangan berpura-pura itu tidak ada. Akui. Katakan pada diri sendiri, ini dia rasa sakit penolakan. Aku merasakannya di dadaku. Ini tidak nyaman. Dengan mengamatinya alih-alih menjadi satu dengannya, Anda menciptakan jarak. Anda adalah langit, dan emosi adalah awan yang lewat. Awan mungkin gelap dan penuh badai, tetapi tidak pernah bisa merusak langit. Menekan emosi itu seperti menahan bola pantai di bawah air. Cepat atau lambat, bola itu akan melesat ke permukaan dengan kekuatan yang lebih besar. Mengamati emosi adalah membiarkannya mengapung dan kemudian hanyut dengan sendirinya. Blok 6. Prinsip inti. Dikotomi kendali. Jika Anda hanya mengambil satu hal dari video ini, ambillah ini. Epictetus, seorang budak yang menjadi filsuf stoik besar, mengajarkan bahwa beberapa hal berada dalam kendali kita, dan beberapa hal tidak. Yang berada di luar kendali kita, tindakan orang lain, pendapat mereka, reputasi kita, kesehatan kita, kekayaan kita. Pada dasarnya, hampir semua hal di dunia eksternal yang berada dalam kendali kita, pikiran kita, penilaian kita, pilihan kita, respons kita, kebahagiaan dan penderitaan hanya datang dari cara kita menggunakan apa yang ada dalam kendali kita. Saat seseorang mengabaikan Anda, tindakan mereka 100% di luar kendali Anda. Mencoba mengubahnya sama sia-sianya dengan mencoba memerintahkan matahari untuk tidak terbenam. Reaksi panik adalah hasil dari secara keliru percaya bahwa Anda dapat atau harus mengendalikan tindakan mereka. Kekuatan sejati datang dari pemahaman yang mendalam dan penerimaan total atas dikotomi ini. Fokuskan setiap ons energi Anda hanya pada apa yang bisa Anda kendalikan. Respons Anda, ini adalah pembebasan tertinggi. Blok 7.
Membingkai ulang pengabaian. Ini bukan tentang Anda. Reaksi lemah selalu bersifat personal. Apa yang salah denganku? Apa yang telah aku lakukan? Ini mengasumsikan bahwa Anda adalah pusat dari alam semesta orang lain. Kerangka berpikir yang kuat memahami bahwa 99% dari waktu, tindakan orang lain adalah tentang mereka, bukan tentang Anda. Mungkin mereka sedang mengalami hari yang buruk. Mungkin mereka sibuk dengan krisis pribadi. Mungkin mereka kewalahan, mungkin mereka secara emosional tidak tersedia, mungkin mereka pengecut yang tidak bisa berkomunikasi. Daftar kemungkinannya tak terbatas, dan hampir tidak ada yang berhubungan dengan nilai intrinsik Anda. Seorang pria yang kuat tidak membuang waktu berspekulasi. Dia menerapkan apa yang disebut prinsip Hanlon. Jangan pernah mengaitkan dengan niat jahat apa yang bisa dijelaskan secara memadai oleh kebodohan atau kelalaian. Dengan melepaskan kebutuhan untuk menjadikannya personal, Anda mencabut sengat dari pengabaian. Itu bukan lagi serangan terhadap identitas Anda, melainkan hanya sebuah data tentang keadaan orang lain, dan data itu tidak memerlukan respons emosional. Blok D8. Ekonomi energi mental. Berhenti berinvestasi dalam aset buruk. Bayangkan Anda memiliki 100 unit energi mental setiap hari. Setiap kali Anda memeriksa ponsel untuk melihat apakah dia telah membalas, Anda menghabiskan 5 unit. Setiap kali Anda memutar ulang percakapan di kepala Anda menghabiskan 10 unit. Setiap kali Anda merasa marah atau cemas tentang hal itu, Anda menghabiskan 15 unit. Segera Anda bangkrut secara mental, tanpa hasil apapun. Reaksi lemah adalah investasi energi yang mengerikan. Ini seperti menuangkan uang ke dalam saham yang sedang anjlok. Seorang stoik adalah seorang investor yang cerdas dalam hal energi mentalnya. Dia melihat situasi diabaikan dan mengakui bahwa itu adalah aset yang tidak dapat dia kendalikan dan tidak memberikan pengembalian. Jadi, apa yang dia lakukan? Dia melakukan divestasi. Dia menarik energinya. Dia tidak membuang 1 unit pun lagi untuk memikirkan mengapa mereka tidak merespons. Sebaliknya, dia mengalihkan 100 unit energinya ke dalam portofolio yang dia kendalikan sepenuhnya. Pekerjaannya, latihannya, pembelajarannya, misinya. Ini adalah pergeseran paling kuat yang bisa Anda buat. Blok 9. Pengalihan strategis. Kekuatan misi. Seorang pria tanpa misi adalah kapal tanpa kemudi, terombang-ambing oleh setiap gelombang perhatian atau pengabaian dari orang lain. Seorang pria dengan misi adalah kapal pemecah es, melaju lurus ke depan menuju tujuannya, tidak terlalu peduli dengan ombak kecil yang menabrak lambungnya. Saat Anda diabaikan, respons yang paling kuat bukanlah tidak melakukan apa-apa, tetapi melakukan sesuatu yang lain, sesuatu yang penting bagi Anda. Alihkan fokus Anda secara radikal ke misi Anda. Apakah itu proyek di tempat kerja? Pergi ke gym dan pecahkan rekor pribadi Anda. Baca buku yang telah Anda tunda. Tulis bab pertama dari novel Anda. Kerjakan rencana bisnis Anda. Ketika pikiran Anda sepenuhnya terserap dalam tugas yang menantang dan bermakna, hampir tidak ada ruang tersisa untuk merenungkan siapa yang mengabaikan Anda. Pengabaian menjadi kebisingan latar belakang yang tidak relevan. Misi Anda adalah jangkar Anda di tengah badai emosional. Jika Anda tidak memilikinya, tugas pertama Anda adalah menemukannya. Ini adalah obat mujarab utama untuk kebutuhan akan validasi eksternal. Blok 10. Kekuatan diam. Bukan keheningan pasif, tapi keheningan berdaulat. Reaksi lemah itu berisik, mengemis, menuntut, mengeluh. Reaksi yang kuat itu sunyi. Tapi ada 2 jenis keheningan. Ada keheningan seorang anak yang merajuk, penuh dengan kemarahan yang tertahan dan harapan untuk diperhatikan. Ini adalah keheningan yang pasif-agresif, dan itu sama lemahnya dengan ledakan yang berisik. Lalu ada keheningan seorang raja. Keheningan seorang raja tidak mengharapkan apa-apa. Itu tidak digunakan sebagai senjata. Itu adalah pernyataan netral tentang kemandirian. Keheningannya berkata, perhatianmu disambut, tetapi tidak dibutuhkan. Kehadiranku tidak bergantung padanya. Aku sibuk menjalankan kerajaanku. Saat Anda diabaikan, tanggapi dengan keheningan yang berdaulat ini. Jangan memblokir mereka dalam kemarahan. Jangan memposting kutipan sedih. Cukup lanjutkan hidup Anda. Fokus pada misi Anda. Pancarkan energi kemandirian. Paradoksnya adalah, keheningan yang berdaulat ini jauh lebih menarik dan kuat daripada kebisingan putus asa apapun. Orang-orang tertarik pada pusat gravitasi yang stabil, bukan pada lubang hitam yang membutuhkan. Blok 11. Menerapkan amor fati.
Mencintai takdir Anda. Ini adalah konsep stoik tingkat lanjut, tetapi sangat kuat. Amor fati berarti cinta pada takdir. Ini bukan tentang pasrah secara pasif pada apapun yang terjadi. Ini adalah tentang secara aktif merangkul setiap momen, bahkan yang menyakitkan, sebagai sesuatu yang perlu dan bermanfaat. Saat Anda diabaikan, alih-alih berpikir, mengapa ini terjadi padaku? Seorang praktisi amor fati berpikir, ini adalah kesempatan sempurna bagiku untuk melatih ketidakmelekatan. Ini adalah ujian yang dirancang oleh alam semesta untuk memperkuat benteng batinku. Terima kasih atas latihan ini. Lihatlah pengabaian bukan sebagai kutukan, tetapi sebagai sparring partner di gym mental Anda. Setiap kali itu terjadi, itu adalah satu repetisi lagi untuk memperkuat otot ketahanan Anda. Dengan membingkainya seperti ini, Anda mengubah peristiwa negatif menjadi katalis untuk pertumbuhan positif. Anda tidak lagi menjadi korban keadaan. Anda menjadi seorang alkemis yang mengubah penderitaan menjadi kebijaksanaan dan kekuatan. Ini adalah pola pikir master. Blok 12. Latihan praktis. Observasi tanpa penyerapan. Berikut adalah sesuatu yang bisa Anda lakukan saat ini juga. Lain kali Anda merasa diabaikan, tutup mata Anda sejenak. Pindai tubuh Anda. Di mana Anda merasakan emosi itu? Apakah itu sesak di dada? Simpul di perut? Panas di wajah? Jangan menilai sensasi itu. Jangan mencoba menghilangkannya. Cukup amati. Beri nama. Ini adalah sensasi penolakan. Bayangkan sensasi itu sebagai objek. Mungkin itu adalah bola energi yang gelap. Sekarang bayangkan diri Anda mengambil langkah mundur dari objek itu. Anda bukan bola energi itu, Anda adalah kesadaran yang mengamatinya. Perhatikan bagaimana ia mungkin berubah intensitasnya. Perhatikan bagaimana ia tidak permanen. Latihan ini, yang disebut mindfulness, memisahkan identitas Anda dari emosi Anda. Anda berhenti berkata, "Saya ditolak," dan mulai berkata, "Saya mengalami perasaan ditolak." Pergeseran linguistik kecil ini memiliki dampak psikologis yang sangat besar. Ini mengembalikan Anda ke kursi pengemudi. Anda bukan badai, Anda adalah pengamat badai yang tenang. Blok 13. Efek cermin. Reaksi Anda mengkonfirmasi persepsi mereka. Pikirkan tentang ini. Jika seseorang mengabaikan Anda karena mereka menganggap Anda terlalu membutuhkan atau intens, dan Anda merespons dengan rentetan pesan yang membutuhkan dan intens, apa yang baru saja Anda lakukan? Anda telah membuktikan bahwa penilaian awal mereka benar. Anda telah memberi mereka semua pembenaran yang mereka butuhkan untuk terus mengabaikan Anda. Sebaliknya, jika Anda merespons dengan keheningan yang tenang dan fokus yang baru ditemukan pada tujuan Anda sendiri, Anda menciptakan kebingungan kognitif. Respons Anda tidak cocok dengan narasi mereka tentang Anda. Reaksi tenang Anda mencerminkan citra seorang pria yang aman, stabil, dan memiliki hal-hal yang lebih penting untuk dilakukan. Ini menantang persepsi awal mereka. Seringkali, ini akan membuat mereka mempertanyakan keputusan mereka. Tapi itu bukan tujuannya. Tujuannya adalah untuk bertindak selaras dengan citra pria kuat yang ingin Anda wujudkan, terlepas dari apa yang mereka pikirkan. Tindakan Anda harus menjadi cerminan dari nilai-nilai internal Anda, bukan reaksi terhadap stimulus eksternal. Blok 14. Mengembangkan kartu skor internal. Sebagian besar pria menjalani hidup dengan kartu skor eksternal. Nilai mereka naik ketika mereka mendapat promosi, pujian, atau pesan balasan. Nilai mereka turun ketika mereka dikritik, gagal, atau diabaikan. Ini adalah cara hidup yang rapuh dan membuat stres. Pria yang kuat beroperasi dengan kartu skor internal. Nilainya ditentukan oleh faktor-faktor yang dia kendalikan. Apakah saya bertindak dengan integritas hari ini? Apakah saya disiplin dengan rutinitas saya? Apakah saya jujur? Apakah saya belajar sesuatu yang baru? Apakah saya mendorong batas kemampuan saya? Ketika kartu skor Anda bersifat internal, tindakan orang lain menjadi hampir tidak relevan dengan perasaan Anda tentang diri sendiri. Seseorang yang mengabaikan Anda tidak dapat mengurangi skor Anda, karena skor Anda tidak didasarkan pada perhatian mereka. Ini adalah pergeseran fundamental dari apa yang mereka pikirkan tentang saya, menjadi apa yang saya pikirkan tentang diri saya sendiri. Ketika Anda benar-benar hidup dengan prinsip ini, Anda menjadi kebal terhadap pasang surut opini populer dan pengabaian sosial. Blok 15. Obat untuk kesepian. Bukanlah perhatian, melainkan tujuan. Seringkali ketakutan akan diabaikan berakar pada ketakutan yang lebih dalam, akan kesepian.
Kita secara keliru percaya bahwa jika saja kita memiliki cukup perhatian dari orang lain, kita tidak akan merasa kesepian. Ini adalah kebohongan. Anda bisa berada di ruangan yang penuh dengan orang-orang yang memuja Anda dan masih merasa sangat kesepian. Mengapa? Karena kesepian sejati bukanlah ketiadaan orang lain, melainkan ketiadaan tujuan yang bermakna. Tujuan adalah tulang punggung jiwa. Itu memberi Anda alasan untuk bangun di pagi hari. Itu memberi Anda arah. Itu mengisi hidup Anda dengan makna dari dalam keluar. Ketika Anda terhubung secara mendalam dengan tujuan Anda tidak pernah benar-benar sendirian. Anda memiliki misi Anda sebagai teman tetap Anda. Pengejaran validasi adalah upaya sia-sia untuk mengisi kekosongan internal dengan tambalan eksternal. Pengejaran tujuan mengisi kekosongan itu dari dalam dengan fondasi yang kokoh. Berhentilah mencari perhatian, mulailah mencari tujuan. Blok 16. Bermain game jangka panjang. Reaksi lemah selalu berfokus pada kelegaan jangka pendek. Aku merasa sakit sekarang, jadi aku akan mengirim pesan untuk membuat rasa sakit ini hilang. Ini seperti menggaruk gigitan nyamuk. Rasanya enak sesaat, tetapi hanya membuat peradangan lebih buruk dalam jangka panjang. Respons yang kuat selalu berorientasi pada keuntungan jangka panjang. Ini terasa sakit sekarang, tetapi dengan menahan diri untuk tidak bereaksi, saya sedang membangun otot disiplin diri. Rasa sakit ini bersifat sementara, tetapi kekuatan yang saya bangun akan permanen. Setiap kali Anda menahan keinginan untuk bereaksi secara impulsif, Anda memberikan suara untuk versi masa depan diri Anda yang lebih kuat dan lebih tangguh. Anggaplah setiap episode diabaikan sebagai investasi dalam dana pensiun emosional Anda. Mungkin tidak terasa menguntungkan hari ini, tetapi bunga majemuk dari disiplin akan membuat Anda kaya secara mental di masa depan. Pria sejati tidak mengorbankan kekuatan jangka panjang demi kenyamanan jangka pendek. Blok 17. Premeditatio malorum. Mempersiapkan pengabaian. Kaum Stoik mempraktikkan latihan yang disebut premeditatio malorum atau premeditasi kejahatan. Ini berarti secara teratur meluangkan waktu untuk membayangkan hal-hal buruk terjadi. Bukan untuk menjadi pesimis, tetapi untuk menjadi siap. Terapkan ini pada interaksi sosial. Sebelum Anda mengirim pesan penting, luangkan waktu sejenak untuk membayangkan bahwa pesan itu tidak akan pernah dibalas. Sebelum Anda pergi kencan, bayangkan bahwa orang tersebut tidak akan tertarik. Dengan melakukan ini, Anda mencabut kekuatan kejutan. Jika pengabaian itu terjadi, Anda sudah siap. Anda sudah memikirkannya, dan Anda telah memutuskan bagaimana Anda akan merespons dengan kebijaksanaan dan ketenangan. Ini seperti vaksinasi psikologis. Anda menyuntikkan diri Anda dengan dosis kecil potensi rasa sakit untuk membangun kekebalan. Ketika Anda berharap orang lain tidak selalu memenuhi harapan Anda, kekecewaan kehilangan cengkeramannya. Anda bergerak melalui dunia dengan lebih ringan dan lebih tangguh. Blok 18. Kekuatan halus dari pelepasan keterlibatan. Ada perbedaan besar antara mengabaikan kembali dan melepaskan keterlibatan. Mengabaikan kembali bersifat reaktif dan seringkali didorong oleh dendam. Ini adalah permainan tit for tat yang kekanak-kanakan. Melepaskan keterlibatan, di sisi lain, adalah tindakan yang tenang dan disengaja. Ini adalah pengakuan bahwa interaksi ini tidak lagi produktif atau sehat. Anda tidak memblokir mereka dengan marah. Anda cukup berhenti menginvestasikan energi. Anda berhenti memulai kontak. Anda mengalihkan fokus Anda ke tempat lain. Ini bukan tentang menghukum mereka. Ini tentang melestarikan energi dan kedamaian Anda sendiri. Pelepasan keterlibatan adalah pernyataan tenang tentang batasan. Itu mengatakan, saya menghargai waktu dan energi saya, dan saya akan menginvestasikannya di tempat yang saling menguntungkan. Ini adalah tindakan penghormatan diri yang mendalam. Ini bukan tentang menutup pintu dengan keras. Ini tentang diam-diam berjalan menjauh dan mengunci pintu benteng Anda dari dalam. Blok 19. Anda adalah sumber keadaan Anda sendiri. Ini adalah kebenaran tertinggi dari stoikisme dan pengembangan diri. Keadaan emosional Anda, ketenangan Anda, kebahagiaan Anda, kekuatan Anda tidak boleh menjadi produk dari faktor eksternal. Jika kebahagiaan Anda bergantung pada balasan pesan teks, Anda membangun rumah Anda di atas pasir. Pria yang benar-benar berdaulat memahami bahwa dia adalah satu-satunya sumber keadaannya. Dia menghasilkan kedamaiannya sendiri. Dia menciptakan pemenuhannya sendiri melalui misinya. Dia menghasilkan validasinya sendiri melalui kepatuhannya pada kode internalnya. Orang lain bisa datang dan berbagi dalam kehangatan apinya,
Tetapi mereka tidak bisa memadamkannya karena bahan bakarnya berasal dari dalam. Saat Anda diabaikan, ingatkan diri Anda akan hal ini. Orang ini tidak memiliki kuasa atas keadaan batinku. Saya adalah generatornya. Saya adalah sumbernya. Ucapkan ini sampai Anda mempercayainya di tulang Anda. Ini adalah pergeseran dari korban menjadi pencipta. Ini adalah langkah terakhir menuju kebebasan sejati. Blok 20. Paradoks terakhir, dari diabaikan menjadi dikagumi. Inilah kebenaran yang ironis. Selama Anda mendambakan perhatian, itu akan selalu menghindar dari Anda. Kebutuhan itu sendiri bersifat penolak. Orang secara naluriah menjauh dari kekosongan emosional. Tetapi saat Anda benar-benar melepaskan kebutuhan akan validasi eksternal, saat Anda dengan tulus fokus pada misi Anda, saat Anda membangun benteng batin yang tak tergoyahkan, sesuatu yang aneh terjadi. Anda menjadi magnetis. Kekuatan, kemandirian, dan tujuan adalah sifat-sifat yang sangat menarik. Orang-orang yang dulu mengabaikan Anda mungkin mulai memperhatikan. Mereka akan melihat bahwa dunia Anda tidak berputar di sekitar mereka, dan itu membuat mereka penasaran. Tetapi pada saat itu, Anda tidak akan lagi peduli. Perhatian mereka akan menjadi bonus yang menyenangkan, bukan kebutuhan yang mendesak. Anda akan telah mencapai keadaan di mana Anda tidak lagi bermain untuk memenangkan persetujuan mereka, karena Anda telah memenangkan permainan yang jauh lebih penting, penguasaan diri. Inilah tujuan akhir dari latihan stoik ini. Kita telah melakukan perjalanan jauh ke dalam inti psikologi kekuatan dan kelemahan. Kita telah mengidentifikasi reaksi fatal yang dilakukan oleh 99% pria saat diabaikan. Ledakan reaktif yang putus asa untuk mendapatkan validasi. Dan kita telah membangun alternatifnya, sebuah respons yang berakar pada kebijaksanaan stoik kuno yang disesuaikan untuk arena modern. Kesimpulan utamanya adalah ini, pengabaian orang lain tidak memiliki kuasa apapun atas Anda kecuali Anda memberikannya. Keheningan mereka bukanlah vonis atas nilai Anda, itu adalah undangan untuk menemukan kekuatan di dalam diri Anda. Kekuatan untuk berhenti mencari cermin di mata orang lain dan mulai membangun dari fondasi baja di dalam jiwa Anda sendiri. Ingatlah, Anda bukanlah emosi Anda. Anda adalah pengamat yang tenang. Fokus Anda harus pada apa yang bisa Anda kendalikan. Respons Anda, prinsip Anda, misi Anda. Terima kasih telah menginvestasikan waktu Anda untuk menjadi bagian dari 1% pria yang memilih kekuatan daripada kepanikan, kedaulatan daripada kebutuhan. Jika video ini beresonansi dengan Anda, berlanggananlah dan bergabunglah dengan komunitas ini. Sekarang, saya ingin Anda menjawab satu pertanyaan di komentar. Apa satu hal yang akan Anda lakukan secara berbeda saat Anda merasa diabaikan lain kali? Bagikan kebijaksanaan Anda di bawah.